Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Rahman, NIM 1901758 dari kelas 2A PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Nah, di sini saya akan membuat video membaca sebuah cerpen karya saya sendiri. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, cerpen kali ini saya angkat dari cerita saya sendiri dan rekan saya. Jadi temanya itu tentang cinta. Nah, judulnya Kisah Cinta Terhalang Dinding Pesantren. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nafa Hidayatur Rahman, biasa dipanggil Nafa atau Nafrut. Juli 2016, iya, saat itu aku baru memasuki sekolah menengah ke atas. Cukup senang menjadi siswi SMA. Sekolah yang sebagian orang menyatakan bahwa kita akan memulai cerita baru. Awal yang indah dan mengukir cerita-cerita yang akan dijalani bersama teman baru. Pada waktu itu usiaku masih 15 tahun. Kurasa aku belum siap untuk merasakan apa itu cinta. Seiring berjalannya waktu, ada seseorang yang hadir di hidupku. Awalnya aku sama sekali tak mengenalnya. Dia bernama As'adur Rafiq. Walau dia alumni SD yang sama sepertiku, tapi aku mengenalnya saat sudah lulus SD dan saat aku sekolah menengah pertama. Sedangkan dia sekolah di Madrasah Sanawiyah. Menurutku, dia orangnya berisi, agak tinggi, kulit sawo matang, tapi manis. Ya, jujur aku suka orang yang tinggi dan berisi. Kita menjadi akrab karena sering chattingan via Facebook. Namun, kita tak bersekolah di tempat yang sama. Awalnya aku bingung dengan sikapnya yang perhatian padaku. Aku takut dia cuma ingin mempermainkanku, seperti halnya orang bilang, banyak cowok yang cuma bisanya mainin perasaan cewek. Ya, kata-kata itu membuatku takut untuk mengenalnya lebih jauh. Waktu kurasa sangat singkat. Sekitar 2 bulan, aku mengenalnya dan dekat dengannya. Entah perasaan apa itu. Apa mungkin itu cinta? Aku terus bertanya-tanya. Tepat tanggal 24 Desember 2016, dia menembakku, menyatakan perasaannya padaku. Tapi sayangnya, cuma lewat Facebook. Waktu itu aku sangat bingung, harus menerima atau tidak. Ya, mungkin karena aku takut pacaran. Tapi aku telah jatuh cinta padanya. Jadi aku mencoba untuk menjalin hubungan dengannya. Ya, dia cinta pertamaku, dan aku cinta pertamanya juga. Berbulan-bulan sudah sejak hadirnya dia di hidupku, aku merasa bahagia. Merasa ada yang berbeda dari hidupku. Hidupku jadi lebih berwarna. Waktu itu, aku memiliki sosok penyemangat dalam hidupku. Walau kita jarang bertemu, tapi aku bahagia bisa memilikinya. Pada saat itu, kita bertemu di SMP sekolahku dulu untuk mengambil SKHUN. Aku bahagia bisa bertemu dengannya, tapi entah kenapa aku merasa malu dengannya. Pada waktu bertemu, dia memanggilku, "Sayang." Jantungku berdebar-debar, tetapi aku hanya membalasnya dengan senyuman. Ya, kita sering memanggil sayang, tetapi tidak secara langsung. Tapi hari itu, dia memanggilku sayang. Namanya juga baru pacaran pertama kali, jadi ya masih malu-malu.
Kita berdua duduk di depan sekolah. Ya, hanya beberapa kali bercakap, lebih seringnya tersenyum satu sama lain. Waktu terus berputar maju. Hubunganku dengannya masih manis, dan kita juga sering bertemu. Rasanya pun tak canggung lagi. Ya, walaupun banyak masalah datang, entah itu PHO dan yang lain. Tapi kita bisa menghadapinya bersama-sama. Menyedihkan, pada waktu itu dia menghilang seminggu lebih. Aku tak tahu mengapa dia hilang. Padahal waktu itu aku sedang membutuhkannya untuk memberiku semangat. Karena aku lagi UKK, ulangan kenaikan kelas. Menghilangnya dia membuatku tak fokus belajar. Pikiranku kacau karenanya. Dan pada saat aku ulang tahun, dia pun masih menghilang. Padahal aku berharap dia ngucapin atau ngasih surprise kepadaku. Ternyata tidak. Hatiku terus bertanya-tanya, kemanakah dia? Mengapa dia menghindar dariku? Aku salah apa? Pikiranku dipenuhi dengan semua pertanyaan itu. Liburan semester 1 tiba, dan aku berharap banyak waktu untuk bisa bertemu dengannya. Tapi ternyata tidak. Saat itu dia akan pindah sekolah dan mondok di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Saat kita bertemu, aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya padanya. Kamu sebenarnya mau kemana sih? Kok status Facebook kamu gitu? Tanya aku. Aku pindah yang, aku mau mondok, balasnya. Mondok di mana? Tanya aku lagi. Di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, balasnya. Aku tak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa diam, dan pikiranku mulai kacau. Mengapa dia harus pergi meninggalkanku? Batinku berkata. Aku menangis setiap harinya. Ya, kita bakal jarang ketemu, atau bahkan tak bisa lagi bertemu. Di saat mendekat hari dia akan pergi, aku memintanya bertemu. Tapi dia selalu tak mau. Alasannya karena sedang sibuk. Tapi sehari sebelum dia pergi, kita sempat bertemu, dan mungkin untuk terakhir kalinya. Kita bertemu di rumahku. Ya, aku hanya bisa diam dan merasa sebal dengannya. Aku tak berani berbicara. Entah kenapa. Mungkin dia marah denganku karena aku meminta untuk bertemu. Tak ada obrolan yang serius. Padahal aku ingin bertemu untuk bicara soal dia pindah. Tapi aku tak berani. Tiba-tiba HP dia berbunyi dan ternyata ada telepon dari ayahnya. Bahwasannya ada saudaranya yang main ke rumahnya. Halo Fik, kamu lagi di mana? Ini ada saudara-saudaramu yang main dan ingin berpamitan denganmu, kata ayahnya. Iya pak, baik, saya akan pulang, jawab Rafiq. Menyebalkan sekali, belum bicara apa-apa, udah disuruh pulang aja. Untung saja waktu itu HP dia ketinggalan di meja. Aku bingung harus mengembalikan atau membiarkan dia menemuiku. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumahnya, tapi tidak sendiri. Aku minta temenin temanku. Ya, waktu itu aku belum tahu tepat rumahnya di mana. Tapi aku tahu daerah dan arahnya. Di rumah dia, aku disuruh masuk. Tapi aku tidak mau. Aku cuma di depan pintu rumahnya. Ya,
itu menjadi terakhir kali kita bertemu. Sedih sih, tapi aku tak berani menunjukkan kesedihanku. Ya, untuk kenangan, aku memberinya sweater kesayanganku, dan dia pun memberikan sweater kesayangannya. Lalu berbincang-bincanglah aku dengannya. Sayang, I love you, ucap Rofi sambil mencium tanganku. Aku hanya diam dan tersenyum. Baru pertama dia bilang I love you secara langsung. Dan mungkin juga yang terakhir kalinya. Dia juga berkata padaku, sayang, jika kita memang berjodoh, pasti kita dipertemukan kembali. Lantas saja, aku membalasnya dengan ucapan amin. Hari semakin sore dan aku memutuskan untuk pulang. Hati-hati di jalan ya sayang, kata Rofiq. Iya, balasku. Hari itu takkan bisa kulupakan. Hari di mana kita bertemu untuk terakhir kalinya. Dan hari-hari berikutnya kita berpisah. Bukan berpisah hubungan, tapi terpisah oleh jarak dan waktu. Membiasakan hari-hariku tanpa adanya Rofiq di sampingku. Menjalin kisah LDR bagiku berat untuk kujalani. Tapi dengan komitmen dan saling setia, juga saling percaya satu sama lain, mungkin kita bisa menjalin hubungan ini. Ya, aku tak tahu apa hubungan kita akan berjalan mulus atau tidak. Aku hanya bisa berdoa kalau kita berjodoh dan dipertemukan kembali. Ya, selesai. Mungkin itu saja sebuah cerpen yang bisa saya ceritakan, karya saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun ada kalimat yang tidak sesuai. Mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton dan sudah mendengarkan. Semoga cerpen ini bisa menjadi motivasi juga dan menarik buat dibaca. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.